Dilema revolusi kemerdekaan. Suatu analisis politik mengenai konflik Aceh oleh Yusra Habib Abdul Ghani, gerakan kesadaran politik berbangsa dan bernegara revolusi kemerdekaan yang bertujuan merubah secara total dari sistem pemerintahan penjajahan Indonesia kepada sistem pemerintahan Aceh sendiri tengah terjadi di Aceh. Dalam pergerakan kemerdekaan tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri bebas dari situasi ini. Semuanya akan disembelih dan dianiaya untuk menuju ke arah kemerdekaan bangsa. Semua orang akan menghadapi kelaparan dan semua orang akan mengalami kesengsaraan. Pada dasarnya perjuangan bersama memerlukan tanggung jawab dari awal hingga akhir. Ya, semua orang harus bersepakat dalam perjuangan yang baik untuk semua. Tidak ada orang yang bersih tangannya, tidak seorang pun yang tidak bersalah dan tidak pula menjadi penonton. Kita semua mempunyai tangan kotor. Kita mungkin telah mengotori negeri kita sendiri dan dalam kehampaan pikiran kita yang mengerikan. Tiap-tiap seorang penonton adalah pengecut atau pengkhianat. Kata Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth, proses menuju ke arah kesadaran politik ini mesti dimulai dari pemahaman bahwa penjajahan Indonesia terhadap Aceh sedang dilaksanakan secara sistematis. Masalahnya, tidaklah mudah membedakan antara hidup dalam alam penjajahan dengan hidup dalam alam merdeka. Sebab sistem kehidupan yang sudah dibentuk oleh penjajah Indonesia sudah berakar tunjang dalam hati rakyat dan taklid yang mengerikan. Diakui atau tidak, bangsa Aceh sedang merasakan kehidupan yang paling mengerikan, disembelih dan dianiaya. Menghadapi kelaparan dan kesengsaraan, kehilangan tempat tinggal dan harta kekayaan. Gila, lari menyelamatkan diri. Kehilangan anak dan orang tua, mati tanpa diketahui kuburan. Semua ini berpunca daripada perilaku biadab rezim Indonesia. Bangsa Aceh serba kekurangan untuk melawan penjajah, pesimis menanti harapan merdeka yang belum juga menjelma. Sebaliknya ada kelompok yang girang dan kekenyangan hidup dari upah atau konsesi yang diberi penjajah. Yang pasti perjuangan melawan penjajah Indonesia tidak akan berhenti. Kini sudah memasuki generasi ketiga sejak tahun 1976. Pengalaman hidup bersama Indonesia sudah cukup dan tingkat kesadaran politik bangsa Aceh telah sampai kepada puncaknya. Sebagaimana kata Tengku Hasan Muhammad di Tiro saya sendiri, tidak percaya lagi pada Indonesia sebagai suatu negara yang kekal, atau satu kebangsaan yang sesungguhnya dan dapat diterima, sebab sudah menjadi satu pemerintahan Jawa. Penjajahan wajib dihentikan dan si penjajah pada saatnya nanti, kalau tidak mati konyol akan terusir. Mengenai maksud dan tujuan kemerdekaan, perlu informasi yang benar tentang sejarah, politik, hukum internasional, national interest Aceh, perang gerilya, propaganda, diplomasi luar negeri dan kajian mengenai bentuk, struktur, program, sistem, strategi, maksud dan tujuan daripada penjajahan Indonesia di Aceh dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat. Sebab dari bahasa yang merakyat akan melahirkan kesadaran berpikir merdeka, agresif dan merangsang semangat baru. Menjadi manusia baru merdeka, si penjajah Indonesia, anjing penjaga Pancasila, sudah melekat dan berkarat dalam saraf otak mereka. Kehidupan mereka tergantung sepenuhnya kepada belas kasihan penjajah. Taklid dan menerima perintah tuannya secara mutlak, sekalipun perintah tersebut untuk membunuh bangsa sendiri. Mentalitas walking lies yang dibentuk menurut acuan penjajah memudahkan penguasa memberi perintah melalui sistem politik pemerintahan yang menyatukan Aceh ke dalam satu wilayah administrasi yang dikontrol langsung dari pusat supaya dipatuhi. Pegawai Pemda DPRD di Aceh hanyalah mandor dan kuli penjajah yang diberi tugas mengawasi dan mengorganisir semua kepentingan ekonomi agar semua sumber kekayaan alam Aceh disetor kepada bandit-bandit Jawa di Jakarta. Sebenarnya rezim Jakarta tahu bahwa antara Indonesia dan Aceh tidak ada ikatan lahir batin yang harmonis. Tidak ada ikatan moral. Tidak ada ikatan kultural. Tidak ada ikatan politik, apalagi ikatan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai satu bangsa dalam suatu negara. Keberadaan walking lies di Aceh lah yang menghubungkan antara Indonesia Aceh. Perilaku walking lies ini merupakan modal bagi rezim Indonesia untuk berkoar di luar negeri. Siapa bilang pemerintah Indonesia tidak wujud di Aceh? Sementara gubernur, bupati, camat, dan kepala desa dalam kurung Pemda Indonesia masih berjalan di Aceh, tunduk dan melapor secara rutin kepada pemerintah
Siapa bilang pemerintah Indonesia tidak wujud di Aceh? Sementara DPRD tingkat I atau II masih tetap mengadakan sidang secara rutin dan melapor semua perkembangan politik di Aceh kepada badan induknya lebih dari DPR pusat.